atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berjumpa secara daring dalam acara sosialisasi program Program mahasiswa mahasiswa berdampak FSRD ISI Surakarta tahun 2026. Dengan sangat antusias, pada kesempatan ini saya Farica Rizky yang akan memandu acara. Semoga kegiatan ini bisa memberikan gambaran yang lebih jelas dan juga memotivasi teman-teman mahasiswa yang akan mengikuti program ini. Kemudian, susunan acara pada siang hari ini adalah yang pertama, pembukaan, yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga adalah sambutan dari Dekan FSRD, kemudian yang keempat, sosialisasi program yang akan disampaikan oleh empat narasumber dengan empat materinya, kemudian acara yang kelima adalah diskusi dan tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Oke, untuk mengawali kegiatan, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada operator, kami persilahkan, Pak Kartiko. Nyanyikan apa nih? Baik, terima kasih untuk mengawali kegiatan. Yang pertama, mari kita bersama-sama menyimak sambutan dari Bapak Dr. Handriotopo SSN MSN selaku Dekan FSRC Surakarta. Kepada Bapak Handriotopo, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Yang saya hormati Bapak-Bapak pimpinan di Dekanat FSRD, juga pada Bapak Ketua Jurusan, juga Bapak Yuka Prodi di lingkungan FSRD, juga tim PIC untuk program mahasiswa berdampak semakin genap tahun 2005-2006. Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, pada saat ini kita bisa bertatap muka secara daring dalam rangka untuk melaksanakan suksesnya program mahasiswa berdampak ini. Terkait dengan program mahasiswa berdampak, ada beberapa poin teman-teman mahasiswa nanti bisa pilih. Tentu saja ada kegiatan dari mahasiswa berdampak ini masih sedikit menunduk pada program mahasiswa MBKM, ya, program Merdeka Belajar tahun lalu. Kalau di kementerian terkait dengan program berdampak, terkait dengan TIPIS atau program nasional, itu adalah program magang berdampak juga terkait dengan kemanusiaan. Dalam hal ini saat bencana di Aceh juga sudah ada programnya. Nah, tentu saja kegiatan masa berdampak ini relate dengan mata kuliah rencana pembelajaran
studi mahasiswa di lingkungan pada kurikulum masing-masing program studi yang mana nanti harapannya akan dikonversi 20 SKS. Dengan demikian, kegiatan ini tentu saja tidak semata-mata apa namanya problem solving dalam dunia industri, tapi juga meningkatkan kompetensi diri mahasiswa, bagaimana dia akan terjun di masyarakat, juga di dunia usaha sebagaimana sesungguhnya. Sehingga transformasi ilmu dari dunia luar itu dapat diterima dengan baik, tidak semata-mata hanya menerima teori di kampus, tapi dengan demikian dapat mengaktualisasikan dirinya, sehingga luaran dari mahasiswa di Surakarta itu akan berkontribusi penting pada masyarakat stakeholder secara luas. Mudah-mudahan teman-teman nanti dapat menyimak dengan baik ya, apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu dosen selaku mentor atau selaku narasumber. Dalam hal ini ada beberapa poin yang nanti setelah disampaikan harapannya mengerti atau ada diskusi lebih lanjut. Sekiranya sedikit dari saya, silakan mengikuti dengan baik, menyimak dengan baik. Semoga lancar sampai dengan waktu yang ditentukan. Waalaikumsalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Han untuk sambutannya. Semoga bisa menjadi pemantik motivasi bagi mahasiswa untuk selalu aktif dan juga berdampak. Baik, kita akan memasuki sesi inti, yaitu sosialisasi program mahasiswa berdampak. Kita akan memulai dengan pemaparan dari Bapak Dr. Janto SPD, SPDI MTDI selaku Koordinator PMB FSRD. Beliau akan menyampaikan tentang garis besar selayang pandang dari program PMB ini. Jadi, kami persilakan Bapak Janto. Baik, terima kasih kepada Bu Farica atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlihat ya. Baik, langsung saja kepada yang kami hormati segenap pimpinan Dekanat FSRD, kemudian Ketua Jurusan, Sekjur, kemudian pimpinan segenap prodi FSRD Surakarta, kemudian Bapak Ibu dosen FSRD Surakarta, kemudian teman-teman mahasiswa dan mahasiswi FSRD Surakarta. Pada kesempatan kali ini kami diberikan amanah untuk memberikan sebuah materi yang pertama, yaitu mengenai selayang pandang program mahasiswa berdampak FSRD Surakarta semester genap di tahun 2025-2026. Langsung saja, karena materinya ini insya Allah singkat-singkat ya, kita akan banyak diskusi nanti. Setiap materi 10 menit, 10 menit, 10 menit, dan banyak diskusi dan tanya jawab dari mahasiswa. Apa itu program mahasiswa berdampak? Jadi program mahasiswa berdampak itu merupakan inisiatif strategis pendidikan tinggi yang dirancang untuk memperkuat peran mahasiswa sebagai agen perubahan kultural dan akademik. Program ini menekankan pembelajaran kontekstual berbasis pengalaman nyata atau experiential learning, sehingga mahasiswa diharapkan tidak hanya memperoleh kompetensi akademik, ya, tidak hanya mendapatkan pembelajaran di kelas, akan tapi juga mengasah kepemimpinan, empati sosial, kemampuan kolaborasi, serta kepekaan terhadap persoalan masyarakat. Ya, tidak hanya di kelas saja, tetapi diberikan kesempatan untuk pembelajaran di luar kelas atau experiential learning dengan berbagai macam skema. Harapannya melalui keterlibatan nanti langsung dalam berbagai skema, mahasiswa diarahkan menjadi pribadi yang adaptif, berkarakter, dan memiliki kontribusi nyata tentunya bagi pembangunan masyarakat. Kemudian program mahasiswa secara umum, yang kedua program mahasiswa berdampak FSRD Surakarta. Tentu kita juga sesuai dengan konteks seni, dalam hal ini Fakultas Seni Rupa dan Desain, maka di lingkungan Fakultas Seni Rupa dan Desain ISI Surakarta, program mahasiswa berdampak dikembangkan ya dengan pendekatan seni, desain, dan budaya sebagai medium transformasi sosial. Mahasiswa
FSRD harapannya nanti didorong untuk mengimplementasikan yang ilmu yang sudah didapatkan di eh, kampus, baik melalui keilmuan seni rupa, desain, atau kriya dalam skema-skema yang berdampak. Ya, ada beberapa skema nanti yang bisa dipilih oleh eh, mahasiswa atau calon peserta. Yang pertama yaitu magang, kemudian magang berdampak, kemudian 2 KKN membangun desa, kemudian 3 proyek kemanusiaan, 4 riset, yang kelima pertukaran mahasiswa, dan yang belum kami tulis yaitu proyek wirausaha. Program ini tidak hanya memperluas ruang belajar mahasiswa di luar kampus, tapi juga menegaskan posisi FSRD ISI Surakarta. Tentunya mahasiswa juga terlibat di dalamnya sebagai pusat pengembangan seni dan desain yang relevan, solutif, dan berkontribusi langsung bagi masyarakat. Ini kemudian yang kedua yaitu kami perlu kami sampaikan untuk tim pengelola program mahasiswa berdampak ini. Jadi nanti calon peserta dari berbagai prodi bisa mengetahui pusat informasi siapa yang ingin saya hubungi ketika kami atau calon mahasiswa, calon peserta ini dari mahasiswa ini ingin mengikuti program ini. Jadi sebagaimana yang disepakati, ketua beliau Bapak Dekan, Pak Dr. Handro Topo, kemudian wakil ketua Bapak Chandra, kemudian yang wakil ketua 2 Pak Anu, kemudian wakil ketua 3 Pak Sumarno, kemudian koordinator program PMB ini diamanahkan kepada kami, kemudian sekretaris Bu Patrica dan Pak Ditya, kemudian bendahara eh, Pak Arik Juadianto, kemudian Humas dan Publikasi, beliau Bapak Kartiko Nugroho, Pak Ditya, kemudian mohon maaf ada 2 lagi belum kami tulis di sini yaitu Pak Praja, dan kemudian yang keempat yaitu Pak Alvin dari DKP. Dan kemudian ada PIC masing-masing program mahasiswa berdampak. Jadi mengenai pusat informasi, apa namanya, sistem pendaftaran, syarat, alur pendaftaran, nanti detailnya bisa bertanya kepada masing-masing PIC di prodi masing-masing. Adapun PIC di PMB, program mahasiswa berdampak di desain mode batik, yaitu Ibu Lulu Khaironi Magnun, kemudian fotografi ada Ibu Novia Siska Haryani, kemudian PIC Seni Murni Pak Alexander Nawangseto, kemudian PIC Program Mahasiswa Berdampak Desain Interior Bu Farica Rizky, kemudian PIC Film dan Televisi, Prodi Film dan Televisi Bu Esti Rahmayanti, kemudian PIC Kriya, Prodi Kriya Pak Gayus Tiono, kemudian PIC PMB DKV Pak Ditya Fajar, kemudian PIC PMB Animasi Bu Stri, kemudian PIC PMB Senjata Tradisional dan Keris Bapak Cahya Nur Aryaksa. Itu nanti ke depan insya Allah akan ada DPL-nya, dosen pembimbing lapangan, atau DPP, dosen pembimbing program, yang pada saat ini menunggu dari masing-masing calon peserta untuk bisa mendaftarkan diri, sehingga kita bisa menentukan DPL-nya, nanti bisa kita masukkan ke dalam tim PMB ini sebagai salah satu yang mendampingi dari nanti peserta ketika memilih masing-masing skema. Kemudian selanjutnya prosedur dan alur pelaksanaan PMB terlampir. Kemudian perlu nanti kami sampaikan yang terakhir adalah tentang penyetaraan mata kuliah atau rekognisi. Artinya kegiatan ini mendapatkan sebuah reward ya. Reward yaitu pengakuan atau penyetaraan mata kuliah. Program mahasiswa berdampak di Fakultas Seni Rupa dan Desain di Surakarta dilaksanakan sebagai bentuk pembelajaran berbasis pengalaman yang dapat direkognisi secara akademik hingga maksimal 20 SKS. Jadi 20 SKS diakui ketika kita mengikuti atau lolos dalam salah satu skema kegiatan program mahasiswa berdampak ini. Jadi rekognisi ini dilakukan melalui konversi kegiatan PMB ke dalam mata kuliah yang relevan pada program studi. Jadi nanti bisa juga bertanya kepada masing-masing prodi, ada beberapa mata kuliah yang bisa direkognisi. Karena ada beberapa mata kuliah yang tidak boleh direkognisi, ya jadi nanti bisa koordinasi dengan prodinya masing-masing.
Ada reward khusus bagi mahasiswa yang luaran kegiatannya nanti berhasil menembus level internasional, kan nanti ada luaran yang harus dihasilkan ketika melakukan kegiatan ini. Contoh pameran internasional terkurasi, festival film internasional atau publikasi global, maka nilainya langsung dikonversi otomatis mendapatkan nilai A. Ya, diakui sebagai pencapaian IKU mahasiswa berprestasi level internasional. Itu kemudian saya kembali ke prosedur dan alur pelaksanaan PMB. Prosedur dan alur pelaksanaan PMB kami share dulu, berusaha cari filenya dulu. Nah ini ya, prosedur dan alur pelaksanaan program mahasiswa berdampak. Jadi prosedur atau alurnya nanti ada beberapa alur atau prosedur dari poin 1 sampai dengan poin 6, ya 5 sampai 6 tambahan. Yang pertama yaitu sosialisasi dan publikasi. Sosialisasi sudah kami share melalui berbagai platform, baik melalui flyer, surat edaran, maupun media sosial. Ya, dan alhamdulillah teman-teman semuanya sudah mendapatkan sosialisasi itu. Kemudian yang selanjutnya sosialisasi secara langsung pada kesempatan hari ini. Kemudian yang kedua yaitu pendaftaran program mahasiswa berdampak. Jadi pendaftaran program mahasiswa berdampak ini ada beberapa eh, persyaratan, ya di antaranya nanti mendaftar lewat sistem informasi akademik. Nanti bisa di-share Ibu Farica apa namanya eh, sistem informasi akademiknya atau linknya untuk pendaftaran dengan mengumpulkan beberapa persyaratan. Yang pertama yaitu transkrip nilai terakhir, kemudian surat keterangan bebas sanksi menyatakan tidak menjalani sanksi akademik, kemudian surat izin orang tua atau wali yang ditandai di atas materai, kemudian surat keterangan sehat dari dokter, kemudian surat pernyataan komitmen, 2 SPTJM, kemudian lanjutnya dokumen rencana studi, dan proposal kegiatan. Proposal kegiatan ini ya, ini proposal untuk yang riset, ya riset dan proyek independen. Nah, kita tidak membuka proyek independen, tapi untuk proposal ini riset. Kemudian bukti kepemilikan jaminan kesehatan. Ini bisa dibuat nanti setelah diterima. Ya, dibuat setelah diterima. Kemudian dokumen pendukung spesifik skema, bukti mitra, loa izin, lokasi, sesuai tabel nanti di bawah ada. Hal-hal yang harus disiapkan ketika memilih macam-macam dari skema berbeda-beda. Kemudian setelah tahap pendaftaran akan ada seleksi. Seleksinya yaitu seleksi prodi. Prodi melakukan profiling dan berkas pendaftaran, kemudian seleksi tingkat fakultas. Eh, karena ini berkaitan dengan apa namanya jumlah kuota skema yang disediakan dengan jumlah peserta yang pendaftaran, maka harus diploting eh, sesuai dengan kebutuhan. Kemudian pelaksanaan, ya eh, pelaksanaan pelaksanaan kegiatan nanti setelah mendapatkan apa namanya setelah mendapatkan pengumuman kemudian dinyatakan diterima, maka akan ada pelaksanaan kegiatan yang terdiri dari pembekalan nanti sebelum sebelum melaksanakan action di macam-macam skema tadi akan ada pembekalan terlebih dahulu, ya pembekalan. Kemudian saat pelaksanaan nanti ada pelaporan. Pelaporan itu mengisi logbook harian, ya logbook harian eh, tiap pekan nanti diverifikasi dan dipantau oleh masing-masing DPL ketika melakukan kegiatan. Jadi kita betul-betul ketika mendaftar ini kita memiliki komitmen sehingga apa yang kita lakukan di lapangan itu dilaporkan melalui sistem begitu. Dan logbook mingguan, logbook harian, logbook mingguan, kemudian publikasi berkala. Jadi nanti kalau sudah diterima nanti masing-masing skema nanti membuat eh, publikasi atau media sosial untuk dipublish kegiatannya. Monitoring, laporan kemajuan,
supervisi mentor, penelitian dan penarikan. Nah, ini semuanya dalam tahap pelaksanaan nanti. Kemudian pelaporan. Setelah tahap pelaksanaan itu ada beberapa luaran yang harus dikerjakan dalam bentuk pelaporan. Ya, ada dalam penilaian mitra, jadi ada penilaian dari mitra, kemudian penyusunan laporan mahasiswa, ya, penyusunan laporan mahasiswa terdiri dari logbook mingguan, dokumentasi luaran karya, surat keterangan penerapan karya, bukti, tautan publikasi media massa, haki, kemudian ya ada jurnal dan sebagainya, penyerahan berkas fisik, laporan dan penilaian dosen. Nah, kemudian setelah dinyatakan diterima, kemudian pembekalan, kemudian action selama kurang lebih 3 sampai 4 bulan dari pertengahan atau awal April sampai dengan pertengahan Juni, itu semua kegiatan itu nanti setelah mengumpulkan luarannya, maka akan nilai-nilai yang diajukan tadi, mata kuliah yang diajukan rekognisi nanti akan mendapatkan penilaian dari satu apa namanya PA, yang kedua prodi, kemudian yang ketiga yaitu eh, DPL, ya. Itu saya kira singkat saja ini. Nanti saya harap nanti semua alur dan prosedur nanti ini kami share ke eh, masing-masing prodi biar bisa di-share di apa namanya masing-masing mahasiswa. Baik, sudah cukup Pak Ada pesan terakhir? Jianto? Iya, ada pesan Ya, terakhir, monggo Pak. bukan pesan. Ya, ini tadi slide-nya belum selesai ya. Slide-nya ini ada slide terakhir yang perlu dibaca. Terima kasih, kami tunggu aksi nyata dari mahasiswa FSRD ISI Surakarta. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sambung, Bu Farija. Terpental ya mungkin. Bu Farija. Ya, seperti Baik, kalau terpental kami izin mohon ambil alih. ya. Langsung saja untuk materi yang kedua. Monggo untuk Pak Anung atau Pak Chandra ini materi yang kedua. Pak Anum dulu. Oke, monggo untuk Pak Dr. Anung Rahman, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Nggak kelihatan, nggih? Terlihat gambar dengan jelas dan suara terdengar dengan jelas juga, Bapak. Monggo silahkan dilanjutkan. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari Bapak Koordinator tadi, Bapak Dr. Jianto. Ini teknis pelaksanaan. Jadi ada dua macam program, yaitu program flagship, yaitu yang dikelola kementerian, dan program mandiri. Dikelola secara mandiri oleh Fakultas Seni Rupa dan Desain. Kalau yang program flagship di sebenarnya diutamakan ya, kalau adik-adik mahasiswa pada ngisi bisa tembus ke sana bagus. Cuma kalau karena kuota terbatas, maka masing-masing perguruan tinggi pada mengadakan program mandiri. Kemudian ini skema pilihan yang ada di PDDikti, tapi tidak semua dibuka saat ini. Jadi yang dibuka hanya beberapa, antara lain wirausaha, riset, kemanusiaan,
dan eh, magang. Sebenarnya kalau studi independen bisa bisa, tapi nanti digabungkan sama dianggap seperti magang karena dia di perusahaan yang sama meskipun kegiatannya sedikit berbeda. Satu objeknya adalah perusahaan tempat magang. Kemudian harus menyelesaikan 900 jam untuk bisa diakui setara dengan 20 SKS. Jadi satu SKS itu senilai 45 jam untuk satu semester. Jadi kalau 20 SKS ya 900 jam. Eh, dengan berbagai bentuk pembelajaran termasuk pembelajaran mandiri. Kemudian persyaratan mahasiswa, mahasiswa aktif semester 5 sampai dengan 10 atau telah menyelesaikan minimal 80 SKS. Kemudian jejak rekamnya IPK minimal 3, kemudian memiliki izin tertulis orang tua dan kartu BPJS atau asuransi kesehatan aktif, kemudian dedikasi penuh. Jadi komitmen penuh waktu full time. Persyaratan mitranya. Persyaratan mitra dia harus memiliki legalitas dan kredibilitas. Mitra wajib memiliki NPWP jelas dan telah beroperasi minimal selama 2 tahun. Kemudian bersedia mendedikasikan tenaga profesional sebagai mentor. Jadi harus ada mentornya ya di lapangan ya, bukan dilepas begitu saja. Kemudian ada zona aman untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman untuk para mahasiswa. Nah, ini syarat utamanya saat ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jadi saat ini itu untuk magang diwajibkan mitra harus bersedia memanfaatkan atau menggunakan atau mengimplementasikan karya inovasi yang adik-adik mahasiswa hasilkan. Dan itu nanti ada suratnya, harus ada surat dari dengan kop mitra. Kemudian pelaksanaan dan pelaporan eh, kerjanya adalah 40 jam per minggu. Jadi kalau lebih dari 50 jam per minggu, biasanya kan dikasih pekerjaan yang kadang lebih itu. Itu tergantung dari tergantung dari negosiasi ya. Tapi ada idealnya di sebelum kerja magang itu ada surat perjanjian namanya PKS, Perjanjian Kerjasama atau IA, Implementation Agreement, yang isinya itu dia 40 jam per minggu atau maksimal 8 jam per hari. Jika lebih dari itu, maka tergantung negosiasi dan selayaknya lah. Kemudian ngisi logbook harian yang ada di MBKM isi SKACIT, kemudian logbook mingguan dan penilaian komprehensif. Penilaian itu dari mentor dan dari DPP, hard skill dan soft skill. Kemudian target luarannya laporan akhir dan logbook, kemudian dokumentasi komprehensif dari seluruh perjalanan program, kemudian jejak digital, publikasi minimal 1 kali seminggu, wajib collab dengan akun resmi. Collab itu maksudnya di tag aja. Kemudian gang publik, press release minimal 2 kali selama periode program berlangsung, dan setelah itu adalah haki. Yang paling utama adalah ini, paling utama dari target laporan adalah proof of implementation. Jadi ini yang membedakan dengan tahun-tahun kemarin ya. Ini yang wajib ada sekarang, yaitu surat keterangan penerapan atau pemanfaatan karya dari mitra. Bukti sah bahwa ide Anda benar-benar digunakan. Eh, Tahun ini kan namanya program mahasiswa berdampak. Nah, yang dimaksud berdampak itu ya ini, proof of implementation. Jadi surat keterangan bahwa pemanfaatan karyanya itu benar-benar dimanfaatkan oleh mitra. Minimal surat surat keterangan penerapan. Tetapi lebih dari itu disarankan, misalnya foto-foto bukti pemakaian, kemudian dokumentasi dan seterusnya. Timeline pelaksanaan, sebentar.
Ini timeline pelaksanaan seperti ini. Jadi eh, sosialisasi 5 Maret, pendaftaran 25 Februari sampai 6 Maret, kemudian penilaian dari prodi ya. Penyeleksian dari prodi 9 sampai 10 Maret. Kenapa ada penilaian, ada penyeleksian? Karena ya namanya kan kuliah itu menghasilkan lulusan yang berkompetensi ya. Artinya prodi itu memiliki beban psikologis agar mahasiswa itu beneran bisa. Jadi bukan sekedar administratif. Tempat magang itu misalnya magang itu harus benar-benar berkualitas. Harus benar-benar sesuai dengan yang eh, standar yang dikehendaki oleh prodi. Sehingga menghasilkan kualitas lulusannya itu ada standar minimalnya. Jadi tidak sembarangan. Makanya ada penilaian di situ. Kemudian termasuk rekam jejaknya juga. Dulu itu apa saja yang dikerjakan mahasiswa ketika magang di situ, apakah eh, berpositif atau tidak itu. Apakah dia itu menambah kompetensi dari mahasiswa atau tidak. Dan sekarang apakah itu memiliki dampak yang nyata atau tidak dan seterusnya. Termasuk salah satu faktor faktor penilaian itu adalah faktor kuota juga, kuota jika ada kuota. Kemudian 12 Maret adalah pengumuman dan 13 Maret adalah pembekalan. Baik, demikian dari saya, Ibu Fahrisa Rizky, kami kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Baik. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Anung pemaparannya yang sangat komprehensif dari jenis program, persyaratan untuk mahasiswa maupun mitra sampai luarannya. Kemudian kita memasuki materi yang ketiga yang tidak kalah penting juga yaitu mengenai skema dan juga bentuk kegiatan program dari mahasiswa berdampak yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Nur Rahmat Ardi Chandra Dwi Atmaja MSN selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan juga Kerjasama. Kepada Bapak Chandra, kami persilahkan. Baik, Bu Farija, terima kasih atas waktunya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat selalu. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain dan jajaran pimpinan, Pak Wakil Bidang Akademik, Bapak Wakil Bidang Keuangan, kemudian Koordinator PMP, Program Mahasiswa Berdampak, PIC, Prodi, Kajur, Kaprodi, dan juga mahasiswa FSD ISI Surakarta yang saya banggakan. Ya, lanjut saja dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Koordinator dan juga Pak Dr. Anung. Bagian saya adalah terkait dengan kemitraan dan beberapa skema atau bentuk kegiatan yang ditawarkan di PMB ini. Jadi untuk PMB kali ini mana nih? Bentar, kok nggak muncul. Untuk MPKM kali apa sorry untuk PMB saat ini untuk yang screen-nya Pak Anung sudah ditutup belum? Sudah ya. Baik, untuk program mahasiswa berdampak semester genap 2005-2006 kita membuka ada 6 skema. Yang pertama ada magang berdampak, kemudian membangun desa, wirausaha merdeka, riset, proyek kemanusiaan, dan pertukaran mahasiswa. Dan
Yang pertama ada magang berdampak. Magang berdampak ini sebetulnya hampir sama dengan waktu di MPKM. Jadi seperti yang sudah disampaikan Pak Anung tadi, bahwasanya PMB ini lebih pada luaran atau dampaknya yang ada di masyarakat. Dalam hal ini adalah mitra yang dipilih oleh mahasiswa. Ya, jadi untuk mitra nanti eh, kita dari Fakultas Seni Rupa dan Desain akan menyampaikan daftar atau list beberapa mitra, ya baik itu yang di dunia industri maupun dunia kerja, itu nanti akan kita sampaikan ke tiap PIC yang ada di prodi, dan mahasiswa bisa apa, berkonsultasi atau berdiskusi kaitannya dengan mitra-mitra yang akan dipilih untuk di setiap skemanya. Nah, untuk magang berdampak ini yang jelas bisa dilakukan di beberapa mitra, baik itu di dunia industri maupun di dunia kerja, yang secara spek atau kompetensinya harus sesuai dengan apa, dari prodinya, itu masih dari prodinya. Nah, untuk magang berdampak ini sama yang sudah disampaikan oleh Pak Jianto, koordinator, dan Pak Anu. Ini nanti akan dihargai atau konversi maksimal ada di 20 SKS. Tapi harapannya nanti dari apa, magang ini sendiri juga ada proses learningnya juga, dan di tempat kerja di mitra, kemudian nanti ada transfer ilmu dan teknologi, ya kaitannya dengan dunia industri ataupun dunia usaha dan dunia kerja. Makanya tadi fokusnya kalau saat ini PMP juga harus apa, punya dampak lebih, dalam arti tadi beberapa skema yang nantinya dipilih memang harus punya mitra dan tadi mentoring atau mentor. Jadi mentor tadi yang akan mengarahkan skill ataupun kompetensi dari teman-teman semuanya. Nah, sebetulnya dari apa, tiap skema ini sudah secara rinci dan jelas itu nanti ada di petunjuk teknis yang insya Allah nanti kita share juga, ya Mbak Farica. Jadi nanti bisa di-share dan nanti bisa dibaca dan dipelajari kaitannya dengan beberapa tujuan dari skema dan aspek-aspek yang meliputi untuk beberapa capaian yang harus dicapai oleh mahasiswa yang mendaftar di beberapa skema. Ini kalau saya baca cukup panjang sekali. Yang jelas kaitannya dengan mitra ini, teman-teman mahasiswa bisa pertama mengusulkan mitra dalam arti mencari sendiri, atau ada mitra yang memang sudah lama dibidik. Nah, itu nanti silakan dikonsultasikan dengan PA maupun dengan PIC Prodi. Yang kedua, mitra yang sudah ada listnya di tingkat fakultas, kemudian ada pula dimungkinkan mitra yang ada di prodi, atau prodi juga memiliki database sendiri terkait dengan mitra itu, nanti bisa dipilih oleh mahasiswa. Jadi ada 3 mitra yang dikehendaki sendiri, kemudian mitra yang ada di fakultas, kemudian mitra yang ada di prodinya masing-masing. Namun demikian, itu juga harus dikonsultasikan kaitannya beberapa hal yang menjadi persyaratan khusus mitra. Ini ada sekitar 10 persyaratan, dan bisa nanti dibaca sendiri di Juknis. Kemudian yang kedua, ini masih sama dengan yang tahun lalu di MPKM, yaitu membangun desa berdampak atau KKN tematik. Jadi tujuannya dapat memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus. Jadi bisa langsung berkolaborasi bersama masyarakat, mengidentifikasi potensi, menangani permasalahan yang dihadapi di desa. Nah, ini juga kemarin merupakan salah satu apa, skema kegiatan di MPKM yang cukup mendapat respon dari mitra, karena memang
beberapa mitra desa itu sudah merasakan adanya dampak dari mahasiswa atau kolaborasi dari yang beberapa mahasiswa yang dilakukan. Contoh saja kemarin ada yang di daerah Karanganyar ada menggarap tematik terkait dengan kopi, kemudian ada di desa Gulon, eh, Sukoharjo dan Karang ya. Karang itu yang mitra binaannya dari program studi film dan televisi. Nah, itu contoh-contoh beberapa desa yang telah bermitra dengan kita di FSRD dan nantinya bisa kembali dipilih oleh mahasiswa untuk melakukan program mahasiswa berdampak ke depannya. Yang jelas tadi titipannya tidak hanya tenaga kita diperkerjakan di desa, tapi juga beberapa skill kompetensi yang teman-teman miliki itu nanti akan memberikan dampak juga di desa ya, baik itu nanti ada beberapa teknologi yang ditemukan ataupun dilakukan di desa untuk hal-hal yang Maaf Pak Chandra, sepertinya koneksinya terputus. Baik, kita tunggu sebentar dulu ya untuk menunggu Pak Chandra terhubung lagi dengan Zoom. Baik, sembari menunggu Pak Chandra untuk melanjutkan pemaparannya, izin mengingatkan bagi teman-teman mahasiswa, silahkan mengisi presensi. Ada tautannya di chatbox, teman-teman bisa diklik. Silahkan memastikan bahwa kalian hadir. Kemudian jika teman-teman sudah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, karena kita masih ada satu pemateri lagi, juga bisa selalu disampaikan di chatbox terlebih dahulu, nggak apa-apa. Baik, nanti kita akan kembali lagi dengan Pak Chandra. Sembari menunggu, kita lanjutkan terlebih dahulu pemaparan untuk materi yang keempat yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Sumarno, SSN MA, selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum. Kepada Pak Marno, kami persilahkan.
Baik, terima kasih Bu Ica. Sebelumnya saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dekan yang saya hormati, Bapak Dekan bidang akademik dan bidang kemahasiswaan, serta yang saya banggakan, tim mahasiswa berdampak, serta yang saya banggakan juga teman-teman mahasiswa dari seluruh prodi di Fakultas Seni Rupa dan Desain. Saya nggak akan banyak menyampaikan karena program apa mahasiswa berdampak ini berjalan dari awal sampai akhir karena lebih banyak di bidang 1 dan 3 ya, bidang akademik dan kemahasiswaan. Sambil nunggu Pak Chandra dan Pak Anung mempersiapkan diri untuk melanjutkan paparannya dan mungkin tanya jawab. Jadi memang program ini adalah kelanjutan dari MBKM kalau dulu. Mungkin dari sebagian mahasiswa ini sudah ada yang familiar dengan MBKM, tapi mungkin juga belum tahu apa itu MBKM karena memang apa ya, yang tadinya baru semester mungkin 3, semester 2, sekarang mulai beranjak ke semester berikutnya sehingga baru bisa ambil program mahasiswa berdampak ini. Baik, teman-teman sekalian yang saya banggakan, adik-adik mahasiswa, bedanya di sini memang nanti keterukurannya berdampak gitu ya. Jadi kalau kemarin outputnya itu baru laporan, kemudian mungkin jurnal, press release, dan sebagainya. Sekarang mulai keterukuran bagaimana ini menjadi outcome, baik itu mungkin secara sosial, ekonomi, bahkan sekaligus, maksudnya ekonomi keterukurannya itu mulai diukur. Nah, kaitannya dengan bidang 2, lagi-lagi saya tidak banyak menyampaikan ya, memang di penganggaran ini terkait dengan anggaran kegiatan mahasiswa berdampak ini ada transportasi dan lainnya, tetapi kami belum bisa sampaikan itu karena kami akan lihat dulu berapa jumlah mahasiswa yang mendaftar. Contoh misalnya begini, apakah anggaran transportasi ini memungkinkan untuk kereta atau untuk bis atau bahkan mungkin pesawat? Itu kan kami sesuaikan jumlah mahasiswa yang mendaftar gitu ya. Kalau misalnya terlalu banyak, akhirnya kan nggak memungkinkan gitu. Jadi kami belum bisa sampaikan. Yang jelas anggaran untuk transportasi ada, cuman per mahasiswa jatuhnya berapa dan yang dimungkinkan moda transportasi apa itu juga lagi-lagi kami lihat berapa jumlah mahasiswa yang berpartisipasi dalam program mahasiswa berdampak ini. Tapi kami tentunya juga berharap yang mendaftar ya banyak ya, entah nanti apakah akan diseleksi atau enggak itu tentunya kalau animonya itu semakin bagus ya, semakin banyak ya semakin bagus gitu. Hal penting yang terkait dengan bidang 2 itu kemudian tidak banyak sih. Kemudian nanti skema megang berdampak ini kan ada banyak ya. Fasilitas apa yang diperoleh, misalnya mungkin transportasi, peralatan kampus itu nanti dikomunikasikan lebih lanjut karena ini juga nanti kaitannya dengan PPM yang lainnya gitu Jan. Tentu akan diutamakan untuk PPM yang reguler. Saya rasa itu Bu Ica. Selanjutnya nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut terkait dengan masing-masing bidang atau terkait dengan teknis pelaksanaannya dengan tim magang berdampak ini atau terkait dengan masing-masing tupoksi dari para wakil dekan. Demikian, terima kasih Bu Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Morno untuk pemaparannya mengenai aspek pendanaan. Jadi semoga teman-teman mahasiswa sudah tidak bingung lagi. Kemudian izin konfirmasi tadi. Cek. Bisa, Mbak Ica? Oke, baik. Terima kasih Pak Chandra. Silahkan. Ya, oke. Sebentar tadi. Ya, lanjut ya. Mohon maaf tadi sempat lepas landas.
Berikutnya proyek kemanusiaan tadi. Jadi ada beberapa topik yang bisa diangkat atau disertakan oleh mahasiswa ketika memilih skema ini, yaitu terkait dengan penanganan persoalan sosial baik itu diskriminasi difabel, degradasi moral, kemiskinan, pengisian budaya dan lain hal. Kemudian mitigasi bencana juga bisa keterlibatan dengan kegiatan pencegahan penanganan banjir baik di lingkungan Solo maupun yang lainnya. Kemudian pemeliharaan lingkungan hidup, proyek kemanusiaan sama dengan yang lain setara dengan pokok 20 SKS. Itu tadi ya kalau yang pilih skema ataupun untuk kegiatan PMP itu proyek kemanusiaan. Skema skema ini juga cukup diminati di waktu MBKM kemarin. Lanjutannya yaitu penelitian atau riset. Nah, yang jelas kalau skema ini bisa Bu Harisha didengar. Cek cek. Bisa Bapak Chandra, Oh silakan ya, dilanjutkan. oke, oke. Terima kasih Mas Jen. Oke, untuk selanjutnya yang keempat ini ada penelitian atau riset. Yang jelas ini riset di PMP ini memberikan kesempatan pengalaman kepada mahasiswa untuk melaksanakan sebuah riset dengan berbagai tahapannya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Koordinator. Jadi dari keenam skema yang ditawarkan itu ada beberapa yang harus menyertakan proposalnya. Ya, ini jadi ada skema riset. Yang kedua nanti yang wirausaha. Jadi harus menyusun proposal, kemudian ada data-data awal yang diperkirakan bisa untuk embrio dari eh, riset atau penelitian Anda nanti. Jadi diharapkan ini benar-benar menjadi awal bagi teman-teman untuk melakukan sebuah penelitian yang nantinya bisa digunakan untuk tugas akhir. Nah, yang jelas mitra yang dipilih harus benar-benar relevan, kemudian tema-temanya juga. Jadi harus ada keterlibatan kedua belah pihak. Jadi mahasiswa juga mitranya. Mitra dalam ini bisa diperkirakan untuk narasumbernya. Ya, jadi harapannya narasumber atau mitra yang dipilih nanti benar-benar itu menjadi bagian dari tema atau topik atau yang diangkat di penelitian teman-teman mahasiswa. Gitu. Yang kelima ada proyek kewirausahaan. Ini masih sama dengan program yang lalu. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan usaha sendiri yang dibimbing oleh dosen atau mentor atau pelaku usaha profesional. Jadi ini satu sistem kewirausahaan yang nanti bisa menginduk dari beberapa mitra yang memiliki ide-ide bisnis atau kewirausahaan yang memang dari mahasiswa itu sudah memiliki benihnya. Jadi untuk menambah lebih pengalamannya, silakan nanti memilih mitra yang bisa mendukung pengalaman bisnis atau kewirausahaan teman-teman mahasiswa. Begitu gambaran secara luas. Dan ini yang proyek independen yang kelima, ini sama dengan yang disampaikan Pak Anung tadi, lebih mirip ke magang, tapi memang fokusnya ada di salah satu mitra yang memang ini sudah firm dan bisa menghasilkan beberapa karya inovatif. Jadi ini lebih ke kekaryaan. Kalau yang tadi riset itu nanti endingnya bisa tugas akhir jalur skripsi. Nah ini yang proyek independen nanti bisa fokus ke kekaryaan. Gambarannya begitu teman-teman. Nah ini yang unik yang terakhir, pertukaran mahasiswa.
ini sebetulnya memberikan pengalaman belajar, tujuannya memberikan belajar dan kompetensi sesuai dengan minat mahasiswa dari ketersediaan mata kuliah di program studi di awal. Jadi harapannya mitra diingin atau yang nanti direncanakan untuk bertukar itu memang ini agak rigid ya, dalam arti kampus ataupun mitra itu sendiri yang tuju harus benar bisa atau mau bekerja sama dengan kampus kita atau Fakultas Seni Rupa dan Desain. Nah, ini perlu ada satu rangkaian kaitannya dengan kerjasama di awal antara Fakultas Seni Rupa dan Desain ISI Solo dengan mitra atau kampus yang dituju. Jadi kemungkinan karena ini sudah jalan di beberapa minggu, untuk skema ini sangat eh, minim atau sangat kecil peluangnya untuk bisa dilakukan di semester ini. Namun demikian nanti bisa coba dikonsultasikan dengan PIC di Prodi dan Prodi kaitannya dengan beberapa program studi di beberapa kampus yang kemungkinan masih bisa untuk melakukan program ini. Saya kira itu dari saya, nanti dilanjut eh, diskusinya di segmen selanjutnya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Chandra atas pemaparannya mengenai wawasan dari semua program atau skema yang ada di PMB ini. Kemudian ini sudah masuk beberapa pertanyaan. Saya sudah membaca sekilas dan pertanyaannya sangat beraneka. Jadi kita baca dari awal. Nggak apa-apa, nggih, Bapak Ibu. Untuk pertanyaan yang pertama dari Alia Labiba, izin bertanya Bapak dan Ibu, apakah jika sudah diterima oleh mitra magang, apakah juga melampirkan surat penerimaan? Monggo, Bapak Ibu yang berkenan menjawab. Mengenai pendaftaran juga, kalau tadi Alia menanyakan mengenai melampirkan surat dari mitra, ada juga yang menanyakan mengenai format surat untuk SPTJM dan juga surat ini komitmen penyelesaian program yang belum ada. Apakah disediakan template-nya? Gitu. Silakan Pak Jianto atau Pak Anung. Oke, tadi yang pertama tadi apa? Yang pertama menanyakan soal lampiran surat penerimaan dari mitra, Pak. Apakah perlu dilampirkan dalam pendaftaran jika sudah Eh, terima? Gini, nah, caranya tahu prodi bahwa mahasiswa tersebut sudah diterima melalui apa? Kan ya mestinya lewat itu kan, logikanya gitu. Nah, kalau Baik, kalau ya intinya prodi taunya dari mana gitu intinya itu sebenarnya. Ya baik mestinya Pak. pakai lampiran itu kan. Nah, Benar. Berarti perlu dilakukan ya teman-teman. Jika sudah diterima oleh mitra, silahkan ditambahkan jawaban dari mitra itu. Kemudian tadi Pak juga ada mengenai surat pernyataan tanggung jawab atau SPTJM dan juga surat komitmen penyelesaian program. Itu belum ada template-nya. Apakah dari pihak kampus bisa menyediakan atau dari mahasiswa yang akan membuat sendiri? jika jika belum tersedia, mungkin yang ada dulu aja. Jadi SPTJM itu sebenarnya gabungan dari beberapa surat yang ada tadi. Jadi kayak misalnya eh, surat integritas, surat eh, apa ya, dedikasi penuh waktu dan beberapa yang lainnya. Kalau belum ada template-nya itu berarti yang ada dulu aja, yang sudah disediakan oleh panitia. Begitu. Oke, baik. Berarti persyaratan berkasnya sesuai dengan yang ada di tautan berkas itu ya, teman-teman di formnya. Terima kasih, Pak. Kemudian selanjutnya dari Ajib, pertanyaan mengenai transkrip nilai terakhir, jika masih tertera nama kaprodi yang lama, apakah harus mendownload ulang dengan nama kaprodi yang baru, Pak? eh
lagi-lagi transkrip itu kan untuk keperluan prodi sebenarnya. Jadi yang yang ketika kaprodinya melihat bukan namanya mungkin dimasalahkan, ada yang tidak dimasalahkan, ada yang dimasalahkan. Tapi untuk idealnya minta dulu ke kaprodi untuk diganti namanya gitu. Jadi nanti kaprodi biar mengusulkan ke kepegawaian untuk segera diganti tentang nama yang lebih update itu. Itu idealnya. Baik. Berarti nanti mahasiswa silahkan konfirmasi ke kaprodi yang baru biar dikomunikasikan dengan kaprodi yang baru gitu ya Pak. Nggih. Kemudian masalah akun MBKM Pak, bagaimana jika mahasiswa NIM-nya tidak bisa digunakan untuk login akun pada laman MBKM? eh Pertama ke operator fakultas dulu. Jika ternyata masih belum bisa, nanti bisa melalui tiket ke TIK. Sudah pada tahu tiket kan, link tiket kan, tiket tiket TIK itu ke sistem informasi minta reset account untuk akun MBKM, web aplikasi MBKM. Oke, Atau baik. yang ketiga bisa juga datang langsung ke TIK untuk minta reset reset akun. Itu Jadi di kampus satu ya Pak ya? yang pertama ke operator fakultas dulu. Jika ternyata itu di luar kemampuan operator fakultas, bisa melalui tiket atau langsung melalui tiket juga bisa. Atau alternatif yang berikutnya adalah langsung datang ke TIK Kampus 1 untuk minta reset account eh, di aplikasi MBKM. Oke, baik. Terima kasih Pak. Kemudian selanjutnya ada dua pertanyaan dari Nila Fatiha. Mengenai timeline pelaksanaan PMB dimulai kapan dan kapan terakhir pengumpulan seluruh keluaran. Kemudian pertanyaan yang kedua mengenai surat MOA dan juga IA. Apakah hanya mengisi link permohonan dokumen saja yang ada di Linktree atau bagaimana jadi Bapak Ibu? Yang pertama tadi ada Baik. apa Yang Mbak? pertama mengenai timeline PMB Pak, dari kapan sampai kapan untuk pengumpulan seluruh keluaran? Ini yang tanyakan luaran Pak, Kalau luaran sampai akhir aja. sebaiknya maksimal 2 minggu setelah keluar nilai reguler ya, maksimal itu. Oh ya, Di maksudnya itu ngumpul di fakultas ya. Jadi sebelum itu ketika keluar nilai reguler itu sudah sebaiknya mengumpulkan ke para kaprodi masing-masing untuk diteruskan ke para kajur masing-masing. Jadi baik Pak. tentang itu tadi misalnya luarannya surat keterangan pemanfaatan luaran. Nah, itu di dikumpulkan. Oh, ini sudah ada ya. Ya, Pak Cianto sudah membagikan untuk timelinenya. Oke, monggo silakan. Silakan dijelaskan Pak Cianto juga berkenan. Ya, intinya itu Ya, tadi. jadi Ah, ya, ya, oh, ya, jadi kita ini kan semester genap ya, semester genap kapan waktu pelaksanaannya. Jadi mulainya kan dari sosialisasi hingga pelaksanaan, kemudian apa namanya luaran, kemudian konversi nilai. Pada endingnya kan konversi nilai karena kita juga dibatasi terhadap laporan volatility karena kalau tidak dilaporkan karena akan berimbas terhadap nilai kalian yang tidak bisa diinput atau mungkin ada beberapa yang berpengaruh terhadap beasiswa, mungkin ada KIP dan sebagainya itu ya. Jadi nanti kira-kira schedule-nya itu rencananya untuk pelaksanaannya itu di poin nomor 16 ini ya. Kegiatan program mahasiswa berdampak ini dimulai dari awal April kira-kira. Awal April sampai dengan pertengahan Juli ya. Jadi sekitar 3,5 lah, 3,5 bulan atau minimal 3 bulan pas ya, 3 bulan pas. Lah untuk apa namanya semua luaran tadi dikumpulkan atau dikerjakan 1 minggu setelah pelaksanaan. Jadi ini mana? Nih, nomor 17. Poin 17 ini kan pengumpulan laporan dan luaran program ini nanti di pekan Juli, Juli pekan ketiga ya. Belum 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 kami tandai. Juli pekan ketiga ya. Juli pekan ketiga. Ini eh, kira-kira.
untuk yang apa namanya rencana kita nanti dari bulan Maret sampai dengan bulan Juli ini, dari sosialisasi, pembekalan, kemudian pelaksanaan, kemudian pengumpulan luaran. Nah, pengumpulan luaran ini nanti di akhir gitu. Untuk soal luaran ini tata cara teknis dan sebagainya, pembuatan haki, penulisan di media massa itu nanti insya Allah akan ada di sesi pembekalan setelah setelah apa namanya diterima dari pendaftar calon peserta ini. Begitu kira-kira tambahan saya. Kemudian kami menambahkan untuk yang apa namanya magang tadi. Pertanyaan pertama, apakah harus ada MOU atau LOE tadi? Apakah ada LOE, surat penerimaan tadi? Jadi begini, uh, sebagaimana yang dijelaskan oleh Pak Chandra tadi, bahwasanya untuk mitra, mitra itu ada dua. Satu, mitra yang sudah ditentukan fakultas, silahkan memilih. Yang kedua, mitra boleh kita mencari sendiri. Nah, boleh mencari sendiri ini kan biasanya sesuai dengan passionnya masing-masing, sesuai dengan prodinya masing-masing, dan kadangkala sesuai dengan prodinya masing-masing. Ya, sesuai dengan ke ciri khas prodinya masing-masing. Nah, untuk yang mandiri ini ada beberapa ketentuan. Yang magang harus menyertakan dua, satu LOE, dua EI, ya, atau MOU, begitu. MOU ini template-nya sudah ada, nanti bisa download, ya. Untuk LOE atau sejenisnya ini kan surat kesediaan mitra untuk mau dijadikan tempat magang. Nah, ini teknisnya bagaimana? Teknisnya ini yang sudah-sudah dari pengalaman dari mahasiswa ini, biasanya mahasiswa prodinya apa, mereka hunting. Hunting baik secara langsung maupun tidak langsung. Tidak langsung itu melalui media sosial, sosial Google dan lain sebagainya. Misalkan di apa namanya di prodi desain interior misalnya. Mereka hunting eh, perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang interior yang kemudian saya bisa magang di situ itu perusahaan mana. Nah, kemudian bisa datang secara langsung menyampaikan niatnya, kemudian bisa melalui emailnya, kemudian kita mengutarakan niat kita, memberikan CV kita, profiling kita, maksud dan tujuan kita untuk eh, mengikuti kegiatan magang itu di perusahaan tersebut. Kemudian tentunya kan tidak hanya satu satu saja. Kalau satu saja kan kita menunggu beberapa hari. Lah mungkin ada beberapa apa namanya perusahaan begitu yang kita target untuk kita jadikan magang. Kemudian setelah mendapatkan jawaban, otomatis kan mau. Nah, kemudian kita administrasinya kita urus. Tadi LOE, kemudian EI. Nah, EI bisa menyusul. Yang penting LOE-nya tadi. Begitu. Itu kira-kira tambahan dari kami, Ibu. Kami kembalikan. Baik, Pak Cianto, izin menambahkan, ini ada yang bertanya juga, masih berhubungan sama pemilihan mitra. Ada Sakif Albiruni yang dia merasakan, yang dia menyampaikan bahwa pendaftarannya terlalu mepet karena besok sudah ditutup. Setidaknya saya atau mungkin ada beberapa mahasiswa yang lainnya itu bahkan belum sempat menghubungi mitra. Itu tuh bagaimana ya Bapak dan Ibu gitu kan. Kemudian apakah mitra harus jalan dengan prodi dan jika diterima itu bagaimana pemilihan jabatan atau posisinya? Apakah dari kampus atau dari mitra itu sendiri yang menentukan? Gitu Pak. Masih berlanjut dengan mitra Pak. Monggo Pak Jianto. Kalau yang soal untuk regulasi apa namanya kebijakan penambahan waktu karena juga reasoningnya juga realistis, maka kami harap juga berharap kepada Pak Chandra untuk memberikan kebijakannya Pak untuk ini dari masalah dari mahasiswa ini karena untuk hunting apa namanya tempat magang tadi. Monggo Pak Chandra bisa uh, menambahkan. Iya, terima kasih. Eh, Mencoba menjawab ya. Jadi dikarenakan memang secara timeline kita itu minimal, kalau nggak salah nanti kalau salah bisa ditambahkan Pak Anung. Kaitannya dengan pelaksanaan ini kan harus sekitar 4 bulan ya minimal ya sampai 6 bulan. Jadi kita sudah jalan masuk di bulan ketiga. Jadi harapannya ini juga sudah mundur juga dari yang tanggal 4 kita terakhir pendaftaran. Gini, solusinya silakan nanti berkoordinasi melalui PIC di Prodi dan sekiranya nanti PIC Prodi juga bisa ditanyakan
Jadi intinya harus punya beberapa plan ya. Satu, katakanlah mencoba memilih mitra sendiri, tapi dengan waktu yang mepet. Nah, plan kedua, kalau nggak kesampaian yang satu tadi, plan keduanya adalah minta berkonsul dengan PIC Prodi tadi sesuai dengan apa yang spek mitra yang disampaikan Pak Sianto tadi. Jadi memilih mitra yang ada di database Prodi atau mitra yang ada di database fakultas. Nah, itu. Jadi plan B-nya seperti itu. Jadi setelah nanti ada yang terkait dengan kompetensi teman-teman, itu aja dulu yang dipilih dengan harapan nanti terus berkonsultasi dengan apa PIC Prodi, apakah masih tetap dengan pilihan yang plan B atau bisa merunut lagi yang plan A. Tapi dengan harapan dengan durasi yang minim ini harus benar-benar difokuskan, endingnya harus plan A atau plan B-nya tadi. Kalau saya menurut saya begitu. Jadi silakan jalan dulu dengan plan B dengan berkonsultasi PIC Prodi dan bersumber dengan mitra dengan database yang ada di Prodi dan fakultas. Begitu, Mbak Ica. Baik, Mas sangat jelas Yanto. Pak Chandra, terima kasih. Kemudian pertanyaan selanjutnya seputar magang juga. Apakah jika sudah pernah mengambil skema magang program MBKM masih boleh mengambil skema magang di program mahasiswa berdampak? Monggo Pak Chandra. Oh ya, ya karena memang ini program baru dari katakanlah reinkarnasi dari MBKM begitu. Jadi dipersilahkan teman-teman yang sudah pernah di skema yang sama untuk mendaftar kembali di skema yang sama pula di program yang baru ini. Gitu Mbak Ica. Baik, Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini mengenai mitra proyek kemanusiaan dari Gilbert. Izin bertanya Bapak dan Ibu, untuk mitra proyek kemanusiaan dan lainnya, apakah setiap prodi berbeda atau sudah ada dari fakultas? Dan jika sudah ada, bagaimana dan di mana kita bisa mendapatkan informasi tersebut? Baik, ini lanjut ya dari apa yang sudah tadi disampaikan. Jadi sumber dari mitra tadi sudah disampaikan, bisa dari prodi, kemudian nanti dari fakultas dan khusus dari fakultas nanti kita akan kirim ke PIC Prodi. Jadi teman-teman bisa berkonsultasi langsung ke PIC Prodi. Kemudian terkait proyek kemanusiaan itu yang jelas nanti kita akan coba prepare bersama. Dalam satu skema biasanya juga terdiri dari beberapa mahasiswa dari berlainan prodi, gitu ya. Jadi beberapa aspek yang sekiranya bisa diratakan dalam arti behind di mitranya itu sendiri. Jadi keperuntukan mitra itu dan apa tadi sesuai dengan spek dari skema ini, jadi harus ada tiga tadi, silakan dibaca lagi, dipahami. Yang jelas selama ini di mitra proyek kemanusiaan ada beberapa hal terkait kemanusiaan, human interest yang bisa Anda kembangkan di sana. Jadi beberapa hal yang terkait dengan keilmuannya Anda itu bisa Anda berikan di sana juga ya. Jadi tidak hanya given tapi juga take juga. Jadi memberikan juga. Gitu Mbak Eja. Baik, terima kasih Pak Chandra. Masih lanjut soal proyek kemanusiaan. Ada Amanda, izin bertanya, kan kami rencananya proyek kemanusiaan di Damkar Solo, di bawah pemerintahan Kota Surakarta. Mereka tidak perlu MOU atau IA. Mereka hanya perlu surat pengakuan dari kampus. Itu bagaimana ya suratnya? Apakah kami menggunakan template permohonan magang juga? Monggo, Pak Chandra. Ya, ya, saya kira eh, bisa itu untuk sementara yang diberikan adalah surat pengantarnya terlebih dahulu, tidak masalah. Kemudian nanti sambil jalan dimohon tetap dikomunikasikan kaitannya dengan database untuk MOA dan IA-nya itu karena sangat perlu kaitannya nanti beberapa kebutuhan baik itu di tingkat fakultas maupun di prodi. Entah itu untuk akreditasi prodi, database
pengabdian masyarakat baik yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa ini juga penting. Nah, nanti sembari jalan kalau sudah diterima di Damkar tadi, selain apa ya saling deal-dealan gitu bahasanya dengan program kerja yang ada di Damkar, nah, nanti harapannya beberapa kegiatan itu juga saling berbagi dengan kita dan tentunya dari pihak Damkar juga akan memberikan mentoring khusus untuk teman-teman yang magang di situ. Jadi harapannya tetap nanti dikomunikasikan ya, karena kebutuhan MOA dan IA itu sangat penting untuk kegiatan terdampak ini. Begitu, Mbak Ica. Lanjut. Ya, terima kasih Pak. Ini masih ada banyak pertanyaan. Jadi intinya tadi untuk Amanda, untuk MOA dan juga IA silakan tetap diusahakan ya, pun juga dengan teman-teman mahasiswa lain di mitranya masing-masing, tetap mengusahakan untuk membuat MOA dan juga IA. Kemudian ada pertanyaan seputar magang dari Prodi DI, dari Doni. Mohon maaf sebelumnya untuk skema yang ada di form pendaftaran, yaitu formulir pendaftaran dan juknis, tidak ada ketidakselarasan untuk skemanya. Yang di form pendaftaran hanya magang, riset, proyek kemanusiaan KKN, tapi di juknis dan format pendaftaran ada skema lain seperti pertukaran mahasiswa dan juga proyek kewirausahaan. Itu kebijakan mana yang diambil ya Bapak Ibu? Gitu. Oke, saya kira di yang terakhir yang saya sampaikan tadi ya terkait dengan skema karena Jukni sepertinya ada yang revisi di beberapa halaman. Yang jelas ada beberapa skema, ada 6 yang kita coba tawarkan. Tadi sudah saya sampaikan itu yang nanti bisa Anda pilih. Nah, ketika nanti di form ada perbedaan atau kekurangan nanti bisa dikondisikan, dikoordinasikan dengan PIC Prodi. Yang penting intinya jangan apa cepat-cepat memilih skema atau hanya, oh saya pengen pertukaran mahasiswa biar keren bisa kuliah di isi Padang Panjang di UI. Tapi tadi ada beberapa syarat mitra yang perlu dibaca betul di Juknis gitu ya. Jadi kalau pertukaran mahasiswa kan memang harus ada LOA, ada dokumen yang harus secara G2G itu saling dimengerti, saling dipahami oleh antara FSRD isi Surakarta dan mitra yang dituju atau kampus yang dituju. Begitu Mbak Ica. Baik Pak, terima kasih. Masih lanjut ya Pak Chandra. Ya. Kemudian ini masih soal pendaftaran. Kalau belum dapat mitra, padahal di Google Form saat pendaftaran itu ada menu upload berkas pendaftaran magang yang dimana harus mencantumkan mitra dan juga tanda tangan dekan. Apakah boleh upload tanpa nama mitra dan juga tanda tangan dekan? Atau sebaiknya diisi dulu nama mitranya Pak? Ya, seperti penjelasan saya sebelumnya, lebih baik diisi dulu mitranya dengan tadi. Nah, dengan sosialisasi ini kan tadi apa teman-teman bisa mulai tanya-tanya berkomunikasi dengan PIC Prodi dan juga apa Kaprodi kaitannya dengan tadi ada pembaruan di mitra daftar atau list mitra dari fakultas maupun dari prodi. Nah, sesuai dengan kompetensi kalian, saya pikir Anda harus memilih dulu dari beberapa mitra. Yang paling cepat dan penak itu ya harus memilih mitra yang sudah ada dulu, baik itu di prodi maupun di fakultas. Itu hal yang paling cepat dulu. Nah, nanti pemenuhan hal-hal apa yang masih kurang, nah, itu nanti akan menjadi catatan oleh PIC Prodi. Begitu, Mbak Ica. Baik, Pak, terima kasih. Karena seperti yang sudah teman-teman tahu ya, tiap prodi sudah ada PIC-nya, ada dosen yang sudah ditunjuk dari tiap prodi, nanti silakan konsultasi dengan tiap PIC di prodinya masing-masing. Kemudian lanjut dengan durasi magang. Jika dari mitra minta waktu untuk magang lebih dari 4 bulan, bagaimana untuk mengurus nilainya? Apakah dari kampus terdapat kebijakan untuk membantu pengurangan masa magang yang lebih ketentuan dari kampus, yaitu 4 bulan? Gitu, Pak. Pak Anung, Gimana gimana ulangi? durasi Durasi Durasi, magang, Pak. oh, durasi magang. Ya,
kalau dari mitra itu menghendaki lebih dari 4 bulan, nanti bagaimana ngurus nilainya untuk mahasiswa? Kemudian apakah dari kampus bisa bantu untuk mengurangi masa magang gitu? Justru kalau dari kampus inginnya 900 jam. Jadi 900 jam itu apakah dilalui 4 bulan, 5 bulan, atau 6 bulan, dia harus ada keterangan di laporan mahasiswa yang diketahui oleh mentor dan laporan dari DPP, dosen pembimbing program, bahwa mahasiswa bersangkutan telah menghabiskan waktu 900 jam. Jadi Ah, bukan dalam yang utama bukan dalam bulannya tapi dalam jamnya itu. Nah, tapi di situ ada tertulis nanti rentang waktu berapa dari bulan ini sampai bulan ini gitu. Jadi masalahnya di 900 jamnya itu yang yang itu artinya bisa dikonversi menjadi 20 SKS. Nah, itu tentu saja atas restu dari DPP ya sebagai perwakilan prodi, dosen pembimbingnya itu. Begitu, Mbak Eja. soalnya tadi menghubungkan dengan yang disampaikan Pak Jianto, Pak, sudah ada timelinenya untuk maksimal penilaian dan pengumpulan luaran tuh maksimal 3,5 bulan gitu kan ya Pak Jianto. Tapi kalau sementara dia belum selesai magangnya, tapi harus sudah mengumpulkan nilai dan juga luarannya, itu bagaimana Pak? Oh, tadi Iya, tinggal tiga jadi setengah bulan tuh, Pak. Ya diisi dengan jadi 900 jam itu kalau sehari itu bisa lebih dari ada ada eh, pembagian SKS itu. Satu SKS 45 jam per semester ya. Nah, itu bisa diisi dengan eh, tatap muka sama mentor lapangan, bisa diisi dengan penugasan dari mentor lapangan, bisa diisi dengan eh, apa namanya penugasan individu pembelajaran mandiri di rumahnya misalnya. Nah, itu bisa diisi itu keterangannya berapa jam itu. Jadi satu hari itu bisa mungkin lebih dari 10 jam, 12 jam bisa karena ada pembelajaran mandiri. Jadi timelinenya insya Allah bisa ke, kejar untuk 900 jam itu. Oke, baik Pak. Oke, Pak Jianto, ingin mau menambahkan sesuatu? eh, tadi maksudnya dari perusahaan meminta perpanjangan itu eh, bukan atas inisiasi kita sendiri atau memang karena mungkin apa namanya melihat apa namanya dari kinerja dari yang magang ini harapannya perusahaan bisa lebih dari ketentuan kan gitu kan. Bukan melihat berapa jam tapi memang dia menginginkan lebih dari 4 bulan, lebih dari 5 bulan, tapi bahkan 1 semester di situ kan maksudnya seperti itu kan. Jadi yang menjadi tanggung jawab kita, yang menjadi tanggung jawab kita semuanya itu adalah di planning, sesuai planning sekitar 3,5 bulan itu, atau sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Anung tadi 900 jam begitu. Nah, itu kemudian yang penting tanggung jawab kita sudah terlaksanakan, pelaporan luaran dan sebagainya. Adapun kalau pihak perusahaan ingin memperpanjang, itu sudah menjadi urusan pribadi perusahaan dengan mahasiswa itu sendiri begitu. Maka ya silahkan. Yang penting tidak tidak ketika itu perpanjangan itu kemudian ketika terjadi semester berikutnya, ini kan semester genap, kemudian semester ganjil kok dia masih magang, berarti itu menyalahi ketentuan begitu. Harus melalui prosedur yang penting tidak mengambil hak kampus kita, hak proses proses kegiatan KBM kita, proses PMB kita begitu. Adapun tambahan-tambahan tadi menjadi 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 behind the scan sendiri, kesepakatan antara apa namanya perusahaan dengan yang bersangkutan atau mahasiswa. Begitu kira-kira kalau tambahan dari saya. Baik, terima kasih Pak Jianto. Semoga sudah cukup jelas ya, Doni. Kemudian ini beranjak ke skema kewirausahaan. Apakah dalam skema kewirausahaan harus berkelompok? Lalu apabila usaha sudah berjalan, bisa diikutkan jenis kewirausahaan apa aja yang boleh diajukan? Apakah harus ada kebaruan? Pak Chandra, mengenai skema wirausaha?
Eh, saya kira nanti bisa dicermati di panduan ya. Kalau nggak salah untuk satu mitra itu kan di luar proyek kemanusiaan dan membangun desa itu minimal satu mitra ada 5 mahasiswa ya. Jadi eh, monggo silakan nanti kalau memang dalam satu kelompok itu teman-teman sudah memiliki ide bisnis yang di awal, lah itu tolong nanti mitranya juga yang dipilih yang memang harapannya memang yang sesuai. Jadi nanti ada proses transfer ilmu juga di situ dan ada pengembangan untuk beberapa bisnis usahanya atau yang sudah dirintis. Begitu ya. Dan sebetulnya untuk Fakultas Seni Rupa Desain sebetulnya juga sudah membuka kerjasama dengan ASEPI yaitu Asosiasi Ekspor Impor ya yang ada di Kota Surakarta. Tinggal nanti coba kita akan pendekatan lagi kira-kira beberapa mitra yang mana yang bisa meng-hire teman-teman mahasiswa isi Solo yang sekiranya bisa saling membantu dan berdampak untuk di program ini. Begitu Mbak Ica. Baik, terima kasih Pak penjelasannya untuk skema kewirausahaan. Kemudian pertanyaan dari Toshiro, apakah poin konversi yang berjumlah 20 SKS dari PMB itu bisa digunakan untuk memperbaiki nilai di semester mata kuliah sebelumnya atau yang lalu? Dikarenakan saya sudah mengambil KKN sebelumnya sehingga tidak perlu double konversi di semester ini gitu. Sehingga saya bisa memanfaatkan untuk memperbaiki nilai saya dan saya genapkan menjadi 20 SKS. Pak Anu. Oke, eh, yang pertama itu pasti harus ada restu dari prodi ya. Jadi prodi itu yang menyeleksi kualitas, apakah dia layak untuk diberi 12 KS atau tidak. Yang kedua, bisa, tapi asal dengan semester yang sama, misalnya genap dengan genap. Karena di PDDikti itu yang muncul nilainya itu yang bisa dikonversi ketika sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Jadi ketika kita misalnya berkegiatan di semester genap, terus hasilnya ingin digunakan untuk mengkonversi semester lalu tapi ganjil, itu di PDDT nggak muncul. Yang muncul semester lalu tapi genap. Begitu. Baik Pak, berarti boleh silakan mencermati mata kuliah yang sama-sama di semester genap. Selanjutnya dari Nashwa Syahira Mustafa terkait surat keterangan BPJS apakah bersifat wajib, apakah bisa diganti dengan surat lain karena beberapa terdapat kendala dalam ketidakaktifan BPJS akibat premi ataupun belum membuat atau masih dalam proses pembuatan. Begitu. Monggo Bapak-bapak. Ya, apa Pak Nom? Kalau selain BPJS itu nanti harus di diperjelas dulu ya. Kalau selain BPJS kan harus perbandingannya harus sama. Intinya ada apa itu kemitraan yang bisa menanggung eh, kesehatan. Ya, itu nanti bisa dikoordinasikan di PIC atau di Prodi sampai tadi BPJS. Sejauh mana penggantinya itu masih bisa apa enggak atau seperti apa nanti? Itu aja sih sebetulnya. Baik, mungkin Pak Anung dan Pak Jianto berkenan Kenapa menambahkan Pak Ji? lagi mengenai BPJS, karena beberapa Detailnya mahasiswa gimana ada nih? kendala. Anu diganti dengan dokumen lain ya, baik saya. Eh, monggo monggo Pak. Monggo Pak Anung. Itu kayaknya persyaratan dari pemerintah deh. Jadi wajibnya itu yang mewajibkan pemerintah. Ya, jadi memang harus ada apa ya tanggungan keselamatan lah di situ. Jadi dalam ketika kita beraktivitas di luar ya sebenarnya tidak menginginkan hal yang terburuk, tapi itulah paling tidak satu jaring pengaman kesehatan lah bisa dikatakan demikian.
Pak Jianto ada tambahan? Silakan Pak. Eh, jadi intinya BPJS Kesehatan itu kan sebagai mitigasi ya, mitigasi untuk kita semuanya. Jadi harapannya eh, ada lah ya, ada. Tapi kalau untuk yang digantikan yang semisal tadi, saya belum bisa ini Pak memberikan kebijakan, monggo Pak Chandra kan mungkin model-model model-model BPJS atau Ya betul, makanya tadi asuransi kesehatan kan berbeda-beda ya, dokumennya berbeda-beda. seperti apa. Nah, kalau saya, Oke. oke. Ya begitu Mbak Eja. Oke, baik Pak. Ini saya masih lanjut membacakan pertanyaan, tidak apa-apa nggak ya? Karena masih ada yang belum terjawab. Selanjutnya mengenai deadline pendaftaran yang sudah mepet, bolehkah Prodi memutuskan atau menetapkan mahasiswa yang lolos seleksi itu untuk berangkat, kemudian berkas-berkas yang diperlukan akan disusulkan? Bagaimana mengenai alurnya jika seperti itu? Pak Jianto, bisa? Maksudnya berangkat Maksudnya mendahului sebelum gimana? kalian atau gimana itu? Mas? Iya, Pak. Jadi, bagaimana jika prodi itu memutuskan mahasiswanya yang lolos seleksi itu untuk berangkat terlebih dahulu, kemudian berkas-berkas yang diperlukan itu disusulkan, gitu. Lah, selama pertama dia harus melalui berbagai proses ya. Selama dia diterima oleh Terus. kan alurnya dari prodi ke fakultas. Kalau dari prodi me- apa namanya memberikan izin, lah kemudian fakultas dalam proses seleksinya kan harus juga ini menunggu proses seleksi dari fakultas. Artinya ketika semua proses sudah dilalui, yang pertama sudah disahkan dari fakultas bahwa yang bersangkutan ini adalah lolos, kemudian yang kedua sudah mendapatkan pembekalan, di sela-sela itu kan menunggu menunggu proses pelepasan. Itu kalau mau mendahului bagus, no problem. Tapi kalau belum diterima, kemudian belum mendapatkan pembekalan kok mendahului, nah itu tidak direkomendasikan. Begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Jianto untuk penegasannya. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Masih ada dua dari Riswanda Aulia, izin bertanya Bapak dan Ibu, apabila tempat magang dengan tempat penelitiannya sama, apakah boleh? Dalam artian melakukan riset di tempat magang sebelumnya. Jadi sebelumnya pernah magang mandiri di sana. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah topik penelitian yang diambil, apakah harus sama dengan TA yang akan diambil atau boleh menggunakan topik yang baru? Justru program ini adalah salah satu tujuannya adalah untuk mempercepat kelulusan dari saudara-saudara semuanya, untuk mendukung dari program dari mahasiswa semuanya. Justru memang yang lebih baik yang direkomendasikan itu adalah judul TA atau judul skripsinya, kemudian mengikuti program ini. Nah, itu memiliki potensi yang sangat besar untuk diterima. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau misalkan memiliki judul yang lain, ya sah-sah saja. Ya tidak sesuai dengan judul apa namanya tadi, judul riset tadi. Tapi ketahuilah ada beberapa syarat ya. Kemarin ada sudah menempuh mata kuliah metodologi kalau tidak salah. Nah, itu nanti juknisnya bisa dibaca kembali. Itu jawaban kami. Oke. Baik, terima kasih. Eh, Kemudian ini sepertinya masih perlu ditekankan lagi, Pak, karena masih banyak yang bertanya mengenai eh, kemitraan. Saya sudah mendaftar dengan suatu perusahaan mitra kampus, tapi belum ada keterangan diterima atau belum, karena pengumuman diterimanya hari Senin besok. Sedangkan penutupan pendaftaran MPKM adalah hari Jumat besok. Jadi, apakah ada kebijakannya, Bapak atau Ibu? Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Chandra, ataukah Pak Jianto berkenan menambahkan? Monggo Pak Chandra. Ini yang tadi apa yang penelitian atau gimana? Bukan Pak, ini magang yang masih menunggu Oh, konfirmasi dari mitra. Berarti oh kan, ya. Mm-mm. Ya sebetulnya tadi kan sudah saya jawab sih. Eh, tinggal ya Pak. anu aja sebetulnya koordinasi lagi dengan
PIC Prodi. Jadi tadi kan saya ilustrasikan ada plan A dan plan B gitu. Jadi harapannya nanti bisa jalan bareng ataupun gini, maksudnya jalan bareng itu ketika nanti sudah memilih plan B, nah ternyata memang karena dikejar oleh deadline tadi timeline, jadi harapannya juga segera langsung berpikir ulang, apa tetap masih menunggu mitra atau bisa lanjut jalan yang plan B-nya gitu. Baik, terima kasih. Sepertinya sudah semua pertanyaan dibacakan. Sip, oke. Jika Bapak dan Ibu ada yang berkenan menambahkan, saya persilakan sebelum saya tutup. Jangan Pak lupa Anung, presensi. oh ya, Oh Jangan lupa iya, presensi. oke. presensi dan ini saya izin mau membagikan tautan dari Nah, ya akademik betul. yang teman-teman bisa gunakan untuk mendaftar, kemudian untuk mengunduh format berkas, kemudian untuk mengajukan pengajuan pembuatan IA maupun MOA, dan juga Juknis, semua sudah ada di Linktree yang mahasiswa berdampak FSRD. Sudah Sama saya sama itu cetak. Bu Ica, linknya media sosialnya magang berdampak, mahasiswa berdampak. Oh, Instagram ya, Pak ya? Ya, Instagram, Instagram. Ya. Oke. Jadi nanti untuk informasi yang lebih terupdate, teman-teman bisa follow dulu Instagramnya dari mahasiswa berdampak FSRD, teman-teman. Begitu. Ada lagi, Bapak yang mau ditambahkan? Ada, Mbak. Hmm, Ada cukup sih. izin Pak Arif, Baik. Pak Arif. dan mohon maaf untuk bisa gabung lagi. Eh, Terkait tadi sudah disampaikan Pak Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum terkait tiket dari transport itu, mohon tiket jangan sampai hilang ya. Nanti itu sebagai bukti untuk penggantian eh, tiket itu. Sebagai bukti nanti tolong nanti jangan sampai hilang, itu aja. Memastikan itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arif untuk tambahan informasinya. Yang sangat penting teman-teman perlu diingat. Ada lagi dari Pak Anu, Pak Marno, maupun Pak Han, mungkin tambahan? Pak Marno, tadi sudah disampaikan ya dengan biaya transport tadi ya. Iya Pak, Sampun ya Mbak Ica? Pak sampun. ya, sampun. Ya, oke. Oke, Mungkin sedikit saya nambahkan ya. Pak Dekan monggo. Baik, terkait tadi ada pertanyaan ini pernah ikut magang dan saya mau ikut lagi. Nah, selebihnya nanti pertimbangannya nanti PIC Prodi yang akan mengevaluasi dan menentukan apakah mahasiswa bisa melakukan itu akan ikut melakukan program magang pada Bapak ini, karena saya berharap yang kedua kalau tidak pernah adalah goalnya adalah nanti ada yang bertanya, kalau mahasiswa bersangkutan diperbolehkan dalam suatu proyek magang di bidang berikutnya apa. Terus saya pikir itu bagus karena barangkali juga akan mempercepat studi itu aja. Jadi Prodi akan mempertimbangkan benar terkait dengan program magang yang dua ini diterima atau tidaknya. Begitu saya kira catatan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Han untuk tambahan informasinya di penghujung waktu. Alhamdulillah seluruh rangkaian sosialisasi program mahasiswa berdampak FSRD di semester genap tahun 2026 telah kita laksanakan bersama. Semoga melalui program ini semua mahasiswa FSRD tidak hanya belajar secara akademik, tetapi juga mampu menghadirkan kontribusi nyata dan juga berdampak bagi masyarakat, mitra, dan juga tentunya dirinya sendiri. Kami berharap teman-teman tidak hanya menjadi peserta sosialisasi hari ini, tapi benar-benar berani untuk mencoba berproses dalam program mahasiswa berdampak ini. Jika ada banyak pertanyaan, mohon maaf belum bisa terjawab sepenuhnya, tapi harapannya sudah bisa memberikan informasi yang cukup untuk teman-teman. Untuk lebih lanjut, nanti silahkan bisa menghubungi PIC di tiap prodinya. Begitu. Terima kasih atas perhatian, partisipasi, dan juga antusias pada seluruh pesertanya, karena banyak sekali pertanyaan yang masuk. Saya Farica Rizky, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, mungkin juga. Terima Ya. kasih.
Makasih mahasiswa teman-teman Mbak Ica. Sama-sama, Pak.